Di sebuah desa kecil di pinggiran sawah hijau yang membentang luas, kehidupan masyarakat berjalan dengan sederhana. Rumah-rumah kayu berdiri berjejer di tepi jalan tanah, sebagian berdinding bambu, sebagian lagi sudah tembok setengah jadi. Setiap pagi, suara ayam berkokok bercampur dengan derit pintu rumah yang dibuka, aroma kayu bakar dari dapur-dapur tradisional, serta suara anak-anak yang berlari ke surau untuk mengaji. Desa ini terkenal dengan kerukunan warganya. Mereka masih memegang erat tradisi gotong royong. Jika ada yang menikah, semua warga membantu. Jika ada yang panen, sawah seakan menjadi milik bersama. Bahkan, jika ada warga yang sakit, para tetangga bergantian datang menjenguk dan mengirim makanan. Kehidupan memang serba sederhana, namun justru dari kesederhanaan itulah lahir kehangatan dan kekuatan. Namun, di balik kedamaian itu, ada satu noda yang menjadi bisik-bisik warga desa. Noda itu berasal dari seorang pria paruh baya bernama Ramang. Ia tinggal di ujung desa bersama ibunya yang sudah renta. Warga mengenalnya bukan karena kebaikan, melainkan karena sikapnya yang keras kepala, arogan, dan sering membuat masalah. Ramang bukan hanya malas bekerja, tetapi juga dikenal kasar kepada ibunya sendiri. Jika ibunya meminta tolong, ia sering menjawab dengan bentakan. Jika diminta mengantar ke pasar, ia pura-pura sibuk lalu meninggalkan ibunya berjalan kaki seorang diri. Banyak kali tetangga melihat sang ibu duduk menangis di beranda rumah, menyeka air mata dengan ujung kain sarungnya. Lebih parah lagi, Ramang sering merendahkan ajaran agama. Ia kerap mengejek para ustadz yang mengajak ke surau, bahkan mengolok-olok orang-orang yang rajin sholat. Orang rajin ke masjid belum tentu hidupnya enak. Lihat aku, meski jarang sholat, aku masih bisa makan. Begitu katanya dengan nada meremehkan. Ucapannya membuat warga geram, tapi tak ada yang bisa berbuat banyak selain mengelus dada. Semua orang di desa itu tahu, sikap durhaka Ramang bukan hanya melukai hati ibunya, tetapi juga menggores perasaan banyak orang. Ulama-ulama desa sudah mencoba menasihatinya. Namun Ramang tak pernah mau berubah. Ia hanya semakin keras kepala, bahkan menantang siapapun yang berani menegurnya. Di balik sikap kasarnya, ibunya hanya bisa pasrah. Dengan suara bergetar, seringkali sang ibu berdoa di sepertiga malam, memohon agar anaknya kembali ke jalan yang benar. Namun doa itu seakan belum juga dijawab. Ramang tetap hidup dengan cara yang sama, keras kepala, angkuh, dan penuh kedurhakaan. Tak ada yang tahu bahwa hari-hari kelam Ramang sudah mulai mendekat. Desa yang damai itu, yang biasanya penuh dengan tawa anak-anak dan canda warga, sebentar lagi akan diguncang oleh sebuah peristiwa mengerikan yang tak pernah mereka bayangkan. Peristiwa yang akan membuat semua orang sadar bahwa kesombongan dan kedurhakaan tidak pernah dibiarkan begitu saja oleh Allah. Hari-hari di desa terus berjalan, namun nama Ramang semakin sering jadi buah bibir. Warga yang biasanya menghindari gosip pun tak jarang membicarakan perilakunya dengan nada kesal bercampur iba. Ramang, yang hidup bersama ibunya di rumah tua peninggalan ayahnya, justru semakin hari semakin menunjukkan tabiat buruknya. Sejak muda, Ramang dikenal malas bekerja. Saat pemuda lain membantu orang tua mereka di sawah atau berdagang ke pasar, ia lebih memilih duduk di warung kopi, menghabiskan waktu dengan cangkir kopi hitam dan rokok kretek murahan. Ia sering berhutang, jarang membayar, bahkan memaki jika ada yang menagih. Warga yang awalnya kasihan, lama-kelamaan mulai menjaga jarak darinya. Namun yang paling menyakitkan bagi warga desa adalah bagaimana ia memperlakukan ibunya. Perempuan renta itu, yang rambutnya sudah memutih dan tubuhnya semakin ringkih, sering diperlakukan kasar. Jika ibunya memintanya membantu menimba air di sumur, Ramang akan menjawab dengan nada ketus. "Ambil sendiri. Kaki dan tanganmu masih bisa bergerak, kan?" Begitu ucapnya tanpa rasa hormat. Seringkali tetangga mendengar suara bentakan dari dalam rumah, diikuti suara isakan lirih sang ibu. Ada juga yang melihat ibunya berjalan tertatih-tatih ke pasar dengan membawa sayur seadanya untuk dijual, sementara Ramang hanya duduk di beranda merokok, tak peduli pada keadaan. Warga hanya bisa menggelengkan kepala. Hati mereka perih melihat seorang ibu yang diperlakukan seburuk itu oleh darah dagingnya sendiri.
Tak hanya durhaka pada ibunya, Ramang juga gemar menghina orang-orang yang beribadah. Pernah suatu sore, ketika warga ramai-ramai menuju surau untuk sholat maghrib, Ramang berseru dengan suara keras. Kalian rajin ke masjid, tapi lihat hidup kalian. Masih saja miskin. Sawah masih juga diserang hama. Apa gunanya semua itu? Ucapannya menusuk hati, membuat beberapa orang berhenti sejenak, menatapnya dengan geram. Namun, mereka memilih diam, karena setiap kali ada yang menegur, Ramang justru semakin menjadi-jadi. Pernah seorang ustadz desa mencoba menasihatinya dengan lembut, tetapi Ramang malah menantang dengan sinis. Kiai, jangan sok suci. Banyak ustadz bicara agama, tapi hidupnya juga minta-minta sedekah. Aku lebih baik dari kalian, katanya sambil tertawa merendahkan. Sejak saat itu, banyak warga semakin yakin bahwa hati Ramang sudah tertutup. Mereka mulai melihat tanda-tanda kesombongan yang semakin menjadi-jadi. Padahal, ibunya sendiri masih terus berdoa dalam sepi, berharap Allah membukakan pintu hidayah untuk anak satu-satunya itu. Doa-doa itu sering terucap di tengah malam, di atas sajadah usang, dengan air mata yang membasahi pipi sang ibu. Namun tak ada yang tahu bahwa doa seorang ibu bisa menjadi berkah sekaligus musibah. Jika doa kebaikan tak kunjung terkabul karena sang anak tetap membangkang, maka doa sakit hati bisa berubah menjadi malapetaka yang menimpa si anak. Hari-hari Ramang terus dipenuhi kesombongan. Mulutnya semakin sering mengeluarkan kata-kata kasar. Hingga akhirnya, Allah menyiapkan sebuah teguran yang kelak mengguncang seluruh desa. Saat ajal menjemput, barulah warga akan melihat betapa mahalnya harga sebuah kedurhakaan. Hari itu, langit desa mendung sejak pagi. Angin bertiup agak kencang, membuat daun-daun kelapa berderak keras, dan sawah yang biasanya menenangkan terasa lebih suram dari biasanya. Warga menganggap itu hanya cuaca biasa. Tanda hujan besar akan turun sore nanti. Tak ada yang menyangka bahwa hari itu akan menjadi awal dari sebuah peristiwa besar yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Menjelang sore, kabar mengejutkan beredar cepat dari mulut ke mulut. Ramang meninggal. Begitu bisik-bisik terdengar di sepanjang jalan desa. Anak-anak yang sedang bermain berhenti seketika. Para ibu yang berjualan di pasar menutup dagangan mereka lebih cepat. Sementara kaum bapak yang sedang duduk di warung kopi saling berpandangan dengan wajah kaget bercampur heran. Menurut cerita, Ramang jatuh sakit sejak beberapa hari terakhir. Awalnya hanya batuk dan demam, tetapi semakin hari tubuhnya melemah. Namun, dengan sifat keras kepalanya, ia menolak untuk berobat ke puskesmas. Ia hanya berbaring di rumah, sesekali mengeluh kesakitan, namun tetap tak ada kata taubat keluar dari mulutnya. Hingga akhirnya, sore itu, napasnya berhenti di pelukan ibunya yang renta. Tangis ibunya pecah, meratapi anak satu-satunya yang meski durhaka tetap ia sayangi. Tubuh ringkihnya mengguncang jasad Ramang sambil berulang kali memanggil namanya. Ramang, bangun, nak, jangan tinggalkan ibu sendirian. Suara itu menggema keluar rumah, terdengar oleh para tetangga yang segera berdatangan. Warga satu persatu masuk. Sebagian ikut menangis, sebagian lagi hanya menggelengkan kepala. Ada rasa iba, tetapi juga rasa getir, karena mereka semua tahu bagaimana Ramang menjalani hidupnya. Semoga Allah mengampuni dia, ucap seorang tetua desa dengan nada berat, seakan tak yakin. Malam itu hujan deras mengguyur desa. Petir menyambar-nyambar, angin bertiup kencang, membuat suasana duka semakin mencekam. Warga gotong royong membantu keluarga memandikan jenazah. Anehnya, beberapa orang yang ikut memandikan merasakan tubuh Ramang sangat berat, lebih berat dari biasanya, seakan ada beban tak kasat mata yang menempel pada tubuhnya. Setelah dimandikan, jenazah dibungkus kain kafan putih, lalu disyalatkan di surau desa. Meski banyak warga yang hadir, suasana sholat jenazah itu berbeda. Ada rasa sesak yang tak bisa dijelaskan. Seolah-olah malaikat pun enggan dekat dengan jenazah Ramang. Beberapa orang merasakan bulu kuduk mereka berdiri saat mengangkat takbir. Keesokan paginya, hujan masih belum reda. Namun, prosesi pemakaman tetap dilakukan. Warga berduyun-duyun membawa jenazah Ramang ke pemakaman umum desa yang terletak di tepi hutan bambu. Suara takbir dan tahlil terdengar lirih,
bercampur dengan rintik hujan yang jatuh membasahi tanah. Tidak ada yang menyangka, prosesi pemakaman sederhana itu akan berubah menjadi peristiwa paling mengerikan dalam sejarah desa. Sebuah kejadian yang akan dikenang turun-temurun, tentang seorang anak durhaka yang bahkan bumi pun enggan menerimanya. Pagi itu, hujan masih turun rintik-rintik. Jalan tanah menuju pemakaman desa becek dan licin, membuat langkah para pengantar jenazah terhuyung-huyung. Meski begitu, warga tetap ramai-ramai mengiringi jenazah Ramang. Suasana hening, hanya terdengar suara gemericik air hujan di daun bambu dan langkah kaki yang berat menapaki tanah basah. Pemakaman desa terletak di tepi hutan bambu, agak jauh dari permukiman. Tempat itu biasa dipakai untuk menguburkan warga, tenang dan teduh, dengan suara burung-burung kecil yang biasanya berkicau di pagi hari. Namun kali ini, suasananya berbeda. Udara terasa lebih dingin, angin bertiup kencang, dan hutan bambu bergoyang menimbulkan suara mencekam. Seolah-olah alam pun tahu apa yang akan terjadi. Beberapa orang penggali kubur sudah menunggu di lokasi. Mereka memegang cangkul, mencoba mempercepat pekerjaan karena tanah basah oleh hujan. Namun, ada hal aneh sejak awal. Tanah terasa lebih keras dari biasanya. Cangkul yang ditancapkan memantul keras, membuat para penggali kelelahan. Kenapa tanahnya seperti batu ya? Padahal biasanya lunak setelah hujan, gumam salah seorang. Waktu terus berjalan. Liang lahat akhirnya selesai digali dengan penuh susah payah. Jenazah Ramang kemudian diletakkan di atas papan kayu yang sudah dipersiapkan. Doa kembali dipanjatkan. Meski suara para ustadz terdengar berat dan bergetar, seolah lidah mereka sulit mengucapkan doa dengan ikhlas untuk almarhum. Warga mulai mengangkat jenazah ke tepi liang. Hujan semakin deras. Petir sesekali menyambar di kejauhan, menambah suasana mencekam. Sang ibu menangis terseduh-seduh, memanggil nama anaknya dengan suara lirih yang hampir tak terdengar di antara hujan. Ramang, semoga Allah mengampunimu, nak. Namun, baru saja jenazah hendak diturunkan, kejadian aneh terjadi. Tanah di sekitar liang bergetar pelan, seolah menolak. Para penggali kubur saling berpandangan, wajah mereka pucat. Salah seorang tetua desa berusaha menenangkan. Lanjutkan saja, ini hanya kebetulan. Jenazah akhirnya diturunkan perlahan. Warga bersiap menutup liang lahat dengan tanah. Tapi tiba-tiba, tanah di sisi kubur longsor keras dan menutup liang dengan suara keras, duk, mendorong jenazah ke atas papan. Tubuh Ramang terlempar keluar liang, membuat semua orang menjerit kaget. Sejenak, pemakaman yang tadinya hening berubah menjadi panik. Beberapa warga menutup mulut dengan tangan, sebagian berteriak, bahkan ada yang jatuh pingsan. Sang ibu meraung histeris, sementara para ustadz mencoba menenangkan warga. Astagfirullah, ini teguran Allah, seru seorang di antara mereka. Ketegangan itu hanya permulaan. Karena jenazah Ramang masih harus dimasukkan kembali. Tidak ada yang tahu bahwa bumi tidak akan semudah itu menerima tubuhnya. Sebuah azab nyata akan segera terungkap di hadapan semua mata. Setelah kejadian pertama yang mengejutkan, suasana pemakaman berubah menjadi sangat tegang. Warga yang tadinya tenang kini saling berbisik panik. Sebagian mencoba mendekat untuk memastikan apa yang terjadi. Sebagian lagi justru mundur dengan wajah pucat ketakutan. Jenazah Ramang yang tadi sudah diturunkan, kini kembali tergeletak di atas papan kayu. Kafannya basah oleh tanah dan lumpur. Tubuhnya terlihat lebih berat, membuat 4 orang yang memegang tandu kesulitan mengangkatnya. Sang ibu menangis keras. Tubuhnya hampir roboh, ditopang oleh seorang tetangga perempuan. Cepat masukkan kembali. Jangan biarkan jasadnya di luar terlalu lama, kata seorang ustadz dengan suara bergetar. Para penggali kubur kembali bersiap, mencoba menurunkan jenazah sekali lagi. Doa-doa dilantunkan lebih khusyuk, takbir dan tahlil menggema. Namun wajah para pengucapnya tetap diliputi rasa cemas. Jenazah perlahan diturunkan ke liang lahat yang sudah dirapikan. Semua orang menahan napas. Namun baru saja tubuh Ramang menyentuh dasar kubur, tanah kembali bergetar. Suara gemuruh kecil terdengar dari bawah. Lalu dengan tiba-tiba tanah di dasar liang memuntahkan lumpur bercampur air.
Tubuh Ramang terdorong ke atas, terhempas kembali keluar dari liang. Ya Allah, astagfirullah, teriak warga serempak. Suasana pun pecah. Beberapa orang menjatuhkan cangkulnya. Ada yang menutup wajah dengan sorban, bahkan ada yang langsung lari menjauh dari pemakaman. Hujan deras yang turun membuat semuanya semakin kacau. Tanah becek terciprat kemana-mana. Seorang tetua desa mencoba menenangkan, meski suaranya sendiri bergetar. Ini ujian. Mari kita coba lagi dengan doa yang lebih kuat, katanya. Namun jelas, semua orang tahu ini bukan sekadar kebetulan. Ada tanda besar bahwa bumi menolak menerima jasad Ramang. Untuk ketiga kalinya, jenazah dimasukkan. Ustadz membacakan doa keras-keras. Suara mereka menggema di tengah rintik hujan. Tetapi hasilnya sama. Tanah mengguncang, batu dan gumpalan tanah terlempar keluar, dan jasad Ramang kembali muncul di atas permukaan, tergeletak kotor, kafan compang-camping terkena lumpur. Warga terdiam. Lalu beberapa mulai menangis ketakutan. Inilah balasan bagi orang durhaka. Allah menunjukkan azabnya di depan mata kita. Seru seorang laki-laki parubaya dengan suara gemetar. Sang ibu hanya bisa terisak. Air matanya bercampur dengan air hujan yang membasahi wajah. Ia menatap tubuh anaknya yang tergeletak, lalu memalingkan wajahnya ke langit, memohon ampunan pada Allah. Ya Allah, ampunilah anakku. Meski ia durhaka padaku, ucapnya lirih. Namun bumi tetap menolak. Tubuh Ramang tak kunjung diterima. Dan warga pun semakin yakin, ini adalah peringatan keras dari Allah yang tak boleh dianggap enteng. Pemakaman sore itu semakin kacau. Hujan deras terus mengguyur, membuat tanah becek, kaki warga berlumpur, dan suasana hati semua orang makin diliputi rasa takut. Namun, para ustadz dan tetua desa mencoba menenangkan. Mereka tahu jenazah harus segera dikebumikan, apapun yang terjadi. Bismillah. Mari kita coba sekali lagi. Jangan panik, perbanyak istighfar. Ucap seorang ustadz dengan suara lantang, meski wajahnya sendiri terlihat pucat. Warga pun serentak mengikuti. Suara istighfar menggema, bercampur dengan suara hujan dan angin kencang. Jenazah Ramang diangkat kembali. Tubuhnya kini lebih berat, seakan seluruh tanah yang menempel di kafan menambah beban. 4 orang pria berusaha keras mengangkatnya. Napas mereka terengah-engah. Saat diturunkan untuk keempat kalinya, doa-doa dipanjatkan lebih khusyuk. Beberapa warga bahkan menutup mata, tak sanggup melihat. Namun, baru sebentar jasad menyentuh tanah liang lahat, kejadian mengerikan kembali terjadi. Tanah di sisi kubur runtuh mendadak. Bukan menutup, melainkan mendorong jenazah ke atas dengan keras. Tubuh Ramang terhempas keluar, berguling hingga mengenai kaki salah seorang warga. Orang itu langsung menjerit histeris dan jatuh terduduk. Tidak mungkin. Ini bukan kebetulan. Teriak seseorang dengan suara bergetar. Warga lain pun panik. Ada yang mundur. Ada yang langsung berlari meninggalkan area pemakaman. Namun sebagian tetap bertahan. Meski wajah mereka jelas ketakutan. Para ustadz kembali berdiskusi cepat. Salah seorang di antara mereka berkata dengan lirih, "Bumi benar-benar menolak jasad ini. Kita harus terus berdoa. Jangan berhenti. Ini adalah peringatan." Suara itu bergetar. Seakan ia sendiri hampir tak kuat menahan rasa takut. Untuk kelima kalinya, jasad dimasukkan. Kali ini doa lebih keras. Mulut semua orang tak henti-hentinya menyebut nama Allah. Namun hasilnya tetap sama. Tanah bergetar, suara gemuruh kecil terdengar. Lalu gundukan tanah kembali memuntahkan jasad Ramang keluar. Kafan kini compang-camping, penuh lumpur. Tubuh Ramang tampak mengenaskan. Beberapa warga yang melihat menjerit. Ada yang menutup wajah dengan kain. Bahkan ada yang langsung tersungkur menangis. Sang ibu pingsan. Tubuhnya ditopang para tetangga perempuan yang juga ikut menangis. Seorang lelaki tua bersuara lantang. Inilah azab Allah yang nyata. Lihatlah, bumi pun tak sudi menerima jasad orang yang durhaka kepada ibunya. Ucapannya membuat semua orang terdiam, merasakan bulu kuduk meremang. Hujan semakin deras, petir menyambar di langit,
seakan menegaskan betapa murkanya alam terhadap perbuatan Ramang semasa hidup. Semua orang sadar, ini bukan sekadar kejadian biasa. Ini adalah pelajaran besar yang Allah perlihatkan di hadapan mata mereka. Dan meski berkali-kali dicoba, bumi tetap menolak. Jenazah Ramang dibiarkan tergeletak, membuat warga bingung harus berbuat apa. Malam itu, pemakaman berubah menjadi saksi azab nyata yang tak akan pernah dilupakan sepanjang hidup mereka. Malam mulai merambat turun, meski hujan belum sepenuhnya reda. Udara di pemakaman terasa semakin berat. Angin dingin menusuk tulang. Warga yang masih bertahan kini berdiri melingkar. Wajah mereka pucat pasi, sebagian gemetar sambil memeluk tubuh sendiri. Jenazah Ramang tergeletak kotor di tepi liang. Kafannya basah dan robek di sana-sini. Tubuhnya berlumuran lumpur. Bau tak sedap mulai menyebar, menusuk hidung siapa saja yang berdiri dekat. Seolah-olah bumi bukan hanya menolak, tapi juga ingin mempermalukan jasadnya di hadapan semua orang. Seorang ustadz desa, dengan suara yang bergetar, akhirnya angkat bicara. Saudara-saudara, apa yang kita saksikan ini bukan kebetulan. Inilah balasan Allah untuk orang yang hidupnya penuh durhaka. Allah ingin memperlihatkan azabnya di hadapan kita, agar kita mengambil pelajaran. Kata-kata itu membuat warga semakin tersentak. Beberapa perempuan menangis keras. Anak-anak yang ikut melihat ditarik menjauh oleh ayah mereka, sementara para lelaki saling berbisik dengan wajah panik. Tak ada seorang pun yang membantah. Semua orang tahu, Ramang memang hidup dengan penuh kesombongan dan durhaka kepada ibunya. Di sudut pemakaman, ibunya yang renta terduduk lemah, tubuhnya diselimuti kain basah oleh hujan. Air matanya bercucuran, suaranya lirih. Ya Allah, meski ia durhaka padaku, aku tetap ibunya. Aku mohon ampunilah anakku. Isak tangis itu membuat sebagian warga ikut terharu, namun mereka tak bisa menolak kenyataan bahwa bumi tetap enggan menerima jasad itu. Ustadz kembali mencoba menyalakan semangat warga. Mereka membaca doa lebih keras. Suara tahlil menggema mengalahkan suara hujan. Namun meski doa berkumandang, tak ada perubahan. Setiap kali jenazah mendekati liang, tanah bergetar, dan tubuh Ramang kembali terdorong ke atas. Seorang tetua desa akhirnya berkata dengan suara berat, "Kita sudah menyaksikan tanda besar dari Allah. Ini azab yang nyata. Jadikanlah ini peringatan, agar kita semua tidak hidup seperti almarhum." Kata-kata itu membuat suasana semakin hening. Semua orang menunduk, ada yang menangis, ada yang hanya terdiam dengan wajah pucat. Di langit, petir menyambar keras, cahaya kilat menyinari kubur yang terbuka. Dalam sekejap semua mata melihat jenazah Ramang terbujur di atas tanah. Tubuhnya kaku dan wajahnya membiru, menambah kengerian malam itu. Seakan Allah benar-benar ingin memperlihatkan bahwa hidup penuh dosa dan durhaka berakhir dengan kehinaan. Malam itu, seluruh warga pulang dengan hati bergetar. Tidak ada canda tawa seperti biasanya. Yang tersisa hanya rasa takut dan kesadaran bahwa apapun yang kita lakukan di dunia, pasti ada balasannya. Dan Ramang telah menjadi saksi hidup, atau lebih tepatnya, saksi mati, bagaimana bumi menolak jasad seorang durhaka. Pagi berikutnya, desa itu masih diselimuti suasana muram. Tidak ada suara riang anak-anak bermain di halaman. Tidak ada canda bapak-bapak di warung kopi. Semua orang masih dibayang-bayangi oleh kejadian mengerikan di pemakaman semalam. Peristiwa itu begitu nyata, begitu jelas, hingga tak seorang pun mampu mengingkarinya. Jenazah Ramang akhirnya dikuburkan dengan cara seadanya. Para ustadz dan penggali kubur memutuskan menimbunnya dengan tanah secara terburu-buru, meski tanah terus retak dan tidak menutup rapat. Liang lahat itu tampak ganjil dibanding kubur lain di sekitarnya. Gumpalan tanah seakan enggan menyatu, meninggalkan celah yang membuat warga semakin yakin, bumi benar-benar menolak jasa tersebut. Warga yang hadir pulang dengan hati bergetar. Sepanjang jalan, hanya terdengar suara hujan yang sisa-sisanya masih menetes dari dedaunan. Sesekali ada yang berbisik, "Inikah balasan Allah bagi orang yang durhaka pada ibunya?" Bisikan itu terus menyebar, menjadi cerita yang tak akan pernah dilupakan. Di rumah-rumah desa, peristiwa ini jadi bahan renungan.
Para orang tua menasihati anak-anak mereka agar selalu hormat kepada ibu bapak. Jangan pernah meninggikan suara, apalagi menyakiti hati orang tua. Para pemuda saling mengingatkan agar jangan terjerumus dalam kesombongan seperti Ramang. Bahkan, anak-anak kecil pun kini lebih rajin membantu orang tua, takut jika mereka menjadi seperti almarhum. Sementara itu, ibunya yang renta hanya bisa meratap dalam sepi. Meski anaknya durhaka, ia tetap seorang ibu. Air matanya tak kunjung kering. Bibirnya terus berdoa lirih memohon agar Allah mengampuni Ramang. Namun wajahnya yang pucat menunjukkan luka batin yang terlalu dalam. Luka seorang ibu yang tak pernah bisa dihapus, bahkan oleh kematian. Peristiwa ini menjadi pelajaran besar bagi seluruh desa. Semua orang sadar bahwa amal buruk tidak berhenti ketika napas terhenti. Bahkan setelah mati, balasan Allah tetap nyata. Azab itu bisa datang bukan hanya di akhirat, tetapi juga diperlihatkan di dunia, sebagai peringatan untuk orang-orang yang masih hidup. Sejak hari itu, kuburan Ramang menjadi semacam tanda. Orang-orang yang melewati pemakaman itu selalu menunduk, sebagian melafalkan istighfar, sebagian lain merenung panjang. Bagi mereka, liang lahat Ramang bukan sekadar kubur seorang manusia, tetapi saksi bisu bahwa durhaka kepada orang tua dan meremehkan agama akan berakhir dengan kehinaan. Dan kisah itu terus diwariskan dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi. Tentang seorang anak yang hidupnya penuh durhaka, hingga bumi pun menolak menerima jasadnya. Sebuah hikmah menggetarkan, bahwa hidup harus dijalani dengan taat, rendah hati, dan penuh bakti kepada orang tua. Sebab siapapun yang berpaling dari itu semua, akan merasakan balasan pedih, di dunia maupun di akhirat.